Dan kopi yang sama diminum dong. Oh, sebagai sahabat yang sama-sama ngopi. Ya. Selamat malam pemirsa. Di kesempatan malam ini saya Widoyo Wistun bersama Bung Rodirin. Ya, dari bermain sepeda akhirnya berteman bisa sampai bersahabat begitu. Jadi memang intinya orang untuk bisa bersahabat itu bukan sesuatu yang mudah juga ya Bung ya. Ada proses juga berarti gitu Bung ya. Ada proses juga dan nggak bisa memilih kita pengen bersahabat dengan si A, si B begitu, nggak bisa begitu. Ya, itu tadilah. Jadi kita menemukan sahabat itu seperti kita menemukan jodoh ya. Iya, iya. Kita nggak bisa memilih, tapi kita bisa mengkondisikan. Mengkondisikannya. Pertama apa yang dikondisikan? Dirinya sendiri dulu. Misalnya saya pengen banyak sahabat, gitu kan? Ya pertama ya kita harus terbuka jiwanya, harus membuka diri. Bisa nggak kita mengimbangi? Bisa kita seirama dengan orang. Kalau kitanya sendiri nggak mau membuka diri, tidak mau bersinergi misalnya, ya gimana orang lain bisa mau? Yang pertama kita buka dulu. Nah syukur-syukur kalau ketemu sini buka, udah proses itu mah cepet gitu. Kalau sudah levelnya menjadi sahabat, ada rasa kangen. Berapa nggak ketemu, saya kangen lah sama sahabat saya gitu. Dia rasakan. Kalau cari temen tuh paling gampang. Iya. Tinggal siapin makanan juga datang semua. Tiap malam sediain kopi aja. Aduh, ya temen bisa datang. Iya. Ada kopi, ada rokok, teman banyak. Tapi hanya sebatas itu akhirnya ya paling begitu ya. Itu kan teman. Ya. Artinya batasannya pada rasa senang. Atau senang, sebatas senang aja. Iya. Kita pancing dengan kesenangannya, dia akan datang. Misalnya orang ini senang dengan makanan, ya kita pancing dengan makanan, ayo kita makan-makan enak gitu, kumpul. Terus kadang-kadang nggak ketemu sebulan, ya nggak masalah. Ya nggak masalah. Ketemu lagi, udah 3 tahun baru ketemu lagi. Ya biasa aja. Itu masih sebatas kawan kalau masih begitu ya Bu? Teman, teman saja. Ya. Teman. Kalau kawan malah lebih dalam lagi. Dalam lagi kawan. Kawan di atas teman udah dia Bung. Kawan itu biasanya lebih mengkelompok. Misalnya ada berapa orang, misalnya 1, 2, 3. Makanya ada istilah 4 sekawan. 3 sekawan. Itu ya kalau nggak rame, kalau nggak ada si A gitu, maka si A dicari gitu. Dari komplit nih grupnya. Itu namanya kawan. Berkawan namanya. Nah, berkawan. Kalau berteman tuh umum. Berteman masih umum. Nah, kalau bersahabat lebih ke privasi gitu, lebih kepada pribadi masing-masing. Tapi kalau berkawan itu grup gitu loh. Makanya ada 5 sampai berapa orang di situ bisa. Intinya grup lah. Jadi makanya ada istilah 4 sekawan, 3 sekawan gitu. 2 sekawan. Nggak ada biasanya. Kalau 2 sekawan itu namanya sahabat. Sahabat ya. Sahabat itu kalau 2. Tapi kalau 3, 4, 5 itu sekawan namanya. Kebersamaannya benar-benar memang ketemu bersama begitu. Iya, sampai style kehidupannya, sampai gayanya itu sama. Kan saat sesuatu itu dekat, maka kolaborasi. Kolaborasi ya. Mulai tercipta, saling mempengaruhi. Misalnya sifat udah mulai sama sifat. Iya. Kesukaannya sama. Lama-lama stylenya sama. Seleranya bisa sama, saking dekatnya gitu. Bagaimana nggak sama, makanya aja minumnya misalnya sama-sama seneng. Saya ngopi, seneng ngopi gitu. Itu namanya benar-benar kebersamaan. Tapi kalau sudah menyangkut hal-hal yang berbeda,
Yang namanya perbedaan bukan persamaan. Tapi banyak juga Bung ya, kelompok orang bersama-sama tapi berbeda-beda. Iya. Ya, yang berbeda-beda tapi bisa sama karena perbedaannya tidak dijadikan perbedaan, tapi justru perbedaannya itulah dijadikan persamaannya. Bisa saja terjadi karena ikatannya adalah sama-sama. Misalnya sebuah komunitas sepeda motor gitu ya. Ada stylenya yang mereknya sama. Motornya. Tapi karena orientasinya pada merek. Tapi kalau yang penting motor tua misalnya, ya segala merek bisa masuk. Kan beda sebenarnya, mereknya beda, cc-nya beda. Tapi jiwa menyukai barang-barang tua, barang-barang sepeda motor antik, ya akan menyatu. Perbedaannya menjadi persamaan. Intinya level dari pertemanan bisa meningkat menjadi sahabat apabila dalam berteman ini menemukan persamaan-persamaan yang kuat. Kemudian kedekatannya juga dijaga gitu. Iya. Contoh teman misalnya. Waktu kita sekolah dulu, kan banyak nih teman-teman sekolah dulu. Itu ya. Iya. Setelah lama nggak ketemu, pangling nggak? Iya, pangling. Sampai nggak kenal kan? Sampai nggak kenal lagi karena udah berubah, usia juga udah bertambah. Beda kalau dulunya punya sahabat loh. Iya, iya. Sampai kapanpun nggak akan lupa. Iya. Kalau dulu misalnya sudah bersahabatan sejak SMA misalnya, sejak sekolah, sejak SMP gitu misalnya Bung ya. sampai kapanpun nggak bakalan lupa karena kedekatannya ini. Nggak bakalan lupa. Tapi kalau berteman bisa lupa karena kedekatannya. Padahal kita 6 tahun di sekolah misalnya 3 tahun begitu. Iya, tapi kan levelnya teman. Levelnya teman sih ya. Bukan level sahabat. Iya. Kalau level sahabat, Iya. nggak bakalan lupa. Iya. Karena udah sama-sama apa ya, bersatu jiwa gitu. Iya. Jiwanya ada sedikit menyatu ya gitu. Menyatu. Ada penyatuan ya. Penyatuan kebiasaan, kesukaan ya di situ ya. Unsur-unsur itunya masuk tuh ya dalam. Dengan kopi yang sama diminum dong. Oh, sebagai sahabat yang sama-sama ngopi. Gitu. Sahabatnya satu merasa sakit, ya satunya ikut merasakan. Masa sahabatnya senang buat sendiri, pas susah baru deket-deket gitu. Sahabat apaan itu? Lagi susah datang, lagi seneng dadah itu. Ada juga tentang sahabat jadi malah ya menyalahgunakan. Nah, itu asas manfaat namanya. Asas manfaat. Kadang gini, kita mempunyai sahabat, saya tahu sahabat ini butuh sesuatu gitu. Tapi saya menganggapnya sahabat, maka hal-hal yang kita anggap itu sebenarnya azas manfaat, kita maklumi. Karena itu sahabat saya. Ada istilah gini, jelek-jelek itu sahabat kita loh. Iya, iya. Jangan kemudian bagusnya aja jadi sahabat. Pas lagi jelek, nggak dianggap sahabat. Iya. Jangan sampai seperti itu. Ibaratnya sahabatnya salah, ya pertama adalah ya tetap jadi temannya. Kemudian sedikit-sedikit dikasih masukan, dibenerin, dilurusin langkahnya. Jangan kejeblos. Iya, bukan artinya. Iya, bukan di masa bodohin amat mana jangan. Pasti ada rasa pengen meluruskannya juga gitu. Iya, pasti ada lah. Saya sih misalnya, itu sahabat saya masa. Iya, sampai begitu amat misalnya. Kadang mentang-mentang deket, jadi ngelunjak. Iya, ada juga. Bisa juga. Jadi kita mesti harus juga paham. Iya. Makanya sahabat ini nggak bisa tercipta dengan
spontan. Spontannya nggak bisa gitu. Ada proses. Iya. Proses Iya. penyatuan. Bukan kebiasaan, kebersamaan, kesamaan. Iya. Ya. Ya itulah. Jiwa. Karena teman boleh banyak, tapi sahabat Iya. belum tentu. Ya itu tadi, bahwa persahabatan itu nggak bisa kita sengaja cari, itu juga nggak bisa. Seperti dipertemukan gitu loh. Temukan. Hampir mirip, hampir beda-beda tips sama orang mendapat suatu jodoh ya. Iya, bener. Kalau teman mah semuanya asal kita tahu namanya, kita bergaul bersama, ya itu jadi Udah teman. Iya. Berteman. Tapi untuk menjadi sahabat, Iya. Ya, itu mesti ada proses lagi. proses lah. Ada liku-likunya ada. Ya itu. Dan repotnya ini, kalau berteman berpisah itu nggak ada rasa ya. Tapi kalau udah Iya. merasa jadi sahabat, agak mau jauh itu. Saya rasa ada kekurangan atau rasa kehilangan atau rasa ada sesuatu yang hilang atau ada sesuatu yang dirasakan. Bisa begitu, Bu. Itu betul begitu. Itulah yang namanya persahabatan udah bisa dirasakan, bisa begitu. Tapi kalau yang nggak bisa merasakan seperti itu, namanya ya berarti ya juga benar itu. Ininya ada pertemuan, ada perpisahan gitu ya. Iya. Agak, aduh seret saya. Kayak kita kan ini dipertemukan tidak sengaja gitu. Iya. Betul. Ada pertemuan, ada perpisahan. Iya. Jadi walaupun misalnya bukan berpisah artinya kita putus Iya, persahabatan, betul, bukan. betul. Iya. Iya. Berpisah hanya karena jarak aja Karena kita jarak, iya. sedih gitu loh. Iya. Masya Allah. Betul. Ini makanya mudah-mudahan persahabatan kita itu tetap dalam ridho Allah ya, dalam Amin itu. Sampai kita kayak kakek, Iya. misalnya masih bisa kita saling kita udah tahu. kayak kakek. Belum, kalau sekarang kita masih muda, Bu. Kalau sekarang kita masih muda, walaupun Bro Dirin udah punya cucu, Udah, kan? saya udah punya cucu, Ya berarti udah tua. cuman usianya yang tua, Bu. Orangnya muda, usianya Allah umurnya. Akbar. Saya merasakan episode ini ya, dalam sesi ini jujur saya itu agak berat sebenarnya, berat ya. Karena menyangkut kita ya pribadi gitu, persahabatan kita ke bawah. Iya, saya juga, itu juga. Walaupun misalnya kita bukan berpisah karena Iya. putus persahabatan, Iya. bukan, tapi Betul. perpisahan karena jarak saja. Tapi emang Kemungkinan ada sesuatu yang kita rasakan juga oh iya, kayaknya. nyesek jadinya. Iya, iya, rasanya ya. Sekalinya ketemu sahabat, baru di tengah-tengah perjalanan bersahabat, ya udah mau Jauhan. jauhan. Tapi kan istilahnya. itu baru jarak. Iya, gue bilang apa? Kadang-kadang ada berpikir itu juga. Saya juga bung, apa bisa kok nyari sahabat lagi yang kayak begini lagi? Iya. Emangnya gampang orang bersahabat itu? Ada yang ke situ juga jadinya. Itu. Jangan. Apalagi di tengah kita udah Jangan umur, jangan gitu. mencari-cari. Iya, Nanti kita salah menemukan sahabat. iya. Kita mintanya sama Allah, ya Allah pertemukan saya sahabat lagi gitu. Jangan mencari-cari, nanti malah salah pilih sahabat. Mudah-mudahan ontel ini menjadi simbol ya, simbol untuk persahabatan kita Sahabatan gitu. kita. Pada saat kita lihat Iya. sepeda, kita ingat Nyata. sahabat kita gitu.
itu main di ontel itu juga membawa hikmah, intinya begitu. Ada hikmahnya ternyata dari ontel, bukan hanya sekedar ontel orang bermain ontel doang goes genjot gitu, ternyata nggak sampai di situ aja ternyata. Dalam juga ontel bunyi karena emang ontel itu situ Pak. Hanya bisa sebatas itu. Ya pemirsa, demikian bincang-bincang kami di kesempatan malam ini membahas sekitar persahabatan antar sesama umat manusia di atas bumi ini. Sampai jumpa pada kesempatan mendatang bersama Bro Dirin Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.